Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, kesabaran adalah konsep klasik yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Kesabaran adalah kunci kebahagiaan. Bahkan kesabaran adalah esensi bagaimana kita seni menikmati hidup ini. Oleh karenanya Imam Nawawi Al-Bantani menukil sebuah keterangan, kata beliau, as-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala fi ardihi wa man hafidhuha naja wa man dayya'aha halaka. Kesabaran adalah salah satu wasiat klasik dari Allah Ta'ala yang Allah turunkan di permukaan bumi. Barang siapa yang menjaganya, maka dia selamat. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan kesabaran, maka hidupnya akan hancur. Berikut ada beberapa konteks kita memahami kesabaran. Pertama, kesabaran ketika kita berada dalam sebuah perasaan atau emosi kita. Maka kesabaran diartikan dalam posisi ini adalah bagaimana kesabaran kita untuk mampu menunda respon kita. Pada saat kita marah, pada saat kita kesal, kita tidak dikendalikan oleh kemarahan kita. Dan di antara semua emosi negatif itu, yang paling memiliki daya dorong kuat untuk membuat kita hidup tak terkendali adalah kemarahan. Bahkan saya berani mengatakan bahwa seluruh tindakan kejahatan di permukaan bumi adalah karena orang itu sedang marah. Ada suami siram istrinya lalu membakarnya dengan bensin. Ada istri yang menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Ada seorang ibu yang tega membuang bayinya yang balita. Maka ini semua adalah bermula daripada kemarahan. Maka marah itu bahasa Inggrisnya anger. Anger ini dekat dengan danger. Danger artinya bahaya. Maka pada saat marah, orang tersebut harus betul-betul waspada. Berikutnya, kesabaran juga memiliki pengertian dalam konteks kemampuan menikmati proses dari tahap demi tahap tanpa terganggu hasilnya. Bukankah makan jauh lebih asik daripada kenyangnya? Bukankah minum jauh lebih nikmat daripada kenyangnya? Dan bukankah juga menonton sepak bola jauh lebih asik daripada mengetahui hasilnya? Bahkan ada kebiasaan orang yang menonton film yang sama berkali-kali. Saya yakin jawabannya sangat simpel, itu adalah kemampuannya untuk menikmati proses. Maka sekali lagi, dalam beribadah, ketika proses sedang kita lewati, ketika proses itu kemudian kita loncati, kita tidak menikmati ibadah itu dengan kehusuan. Berikutnya, yang ketiga, kesabaran itu dalam konteks sosial adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan tempo dengan orang lain. Gaya hidup modern yang ditopang oleh kemajuan teknologi menuntut kita untuk hidup dengan istilah multitasking. Bagaimana menyelesaikan banyak persoalan dalam satu waktu. Tapi resikonya kita kehilangan kebahagiaan. Memang dengan teknologi hidup kita menjadi better, lebih baik, menjadi cheaper, lebih murah, menjadi faster, lebih cepat. Tapi kita kehilangan energi kesabaran itu. Sedangkan kunci kesabaran itu adalah terletak pada kita menurunkan tempo. Kalau untuk menyesuaikan tempo dengan orang lain, untuk menaikkan tempo itu mudah. Tapi yang paling sulit adalah menurunkan tempo kita. Bagaimana Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mencari suaka di Taif, beliau dianiaya sampai kakinya berdarah. Lalu malaikat menawarkan dirinya untuk membalaskan dendam pada beliau. Apa jawaban beliau? Kata beliau adalah, Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah tidak memandang bahwa kaum Taif ini membencinya. Dan Rasul mengatakan seolah-olah bahwa mereka memperlakukan beliau dengan cara seperti itu adalah karena
mereka tidak tahu. Jadi menurunkan tempo kita dengan pikiran orang lain akan sangat menunjang kita hidup harmonis dengan sesama. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita meraih energi kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di muqaddimah yang firman-Nya tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Hasilnya kita memperoleh kebersamaan Allah. Syaratnya kita mau bersabar. Tapi saya ingin memberikan interpretasi yang sedikit berbeda. Mustahil kita bisa sabar tanpa diberi energi kesabaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan begini rumusnya, kita sabar dulu lalu Allah membersamai kita. Tidak. Kita harus bisa menyelam, mendekat kepada Allah sehingga Allah memberikan energi kesabaran kepada kita. Selanjutnya kita bisa menjadi orang-orang sabar, dan oleh karena itu Allah siap, kemudian Allah selalu bersedia menemani dan menyertai kita. Ketika kita ada godaan, kita punya pengendali. Ketika kita ada musibah, kita memiliki kekuatan. Dan ketika ada perintah-perintah yang berat, kita siap melaksanakan. Karena di balik kelemahan kita sebagai manusia, ada kekuatan Allah yang energinya tidak pernah terbatas. Selamat mengakses energi Allah melalui saum ini, dan mudah-mudahan kita memperoleh energi kesabaran. Berikutnya kita semakin menjadi orang yang dapat tidak hanya memiliki kesabaran, tapi menjadi orang-orang sabar selepas puasa. Dan hadanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak hanya sukses, tapi kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Allah mengatakan, wa man yatasabbir yusabbirhullah. Orang yang berusaha sabar, Allah akan beri kesabaran itu. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Rawahul Bukhari. Tak ada pemberian yang lebih baik dan lebih lapang pada seseorang dari Allah selain orang tersebut diberikan kesabaran. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.